Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sudah berada di daerah lereng Gunung Lawu ya. Karena di sini saya ingin mengajak sahabat-sahabat Lina untuk berpetualangan ke Telaga Sarangan. Ini tepatnya saya sudah ada di daerah Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Nah, ini di daerah di kanan kiri saya ini sudah ada bukit-bukit ya. Di sini cocok sekali untuk orang-orang yang terbiasa berselimut cuaca panas. Nah, maka ketika datang di daerah Plaosan, tepatnya di lereng Gunung Lawu ini, pasti akan merasakan udara yang sangat segar sekali. Nah, ini cukup ramai, jalanan cukup banyak orang bersepeda, mobil-mobilan, karena ini juga tepat di libur Lebaran ya. Nah, ini saya sudah sangat dekat dengan Telaga Sarangan. Ikuti terus perjalanan saya, jangan di skip ya. Nah, ini saya sudah berada tepat di depan tiket masuk ya. Kita mau beli tiket masuknya dulu. Tiket masuknya cukup murah, cukup membayar 19.000 untuk bisa menikmati pemandangan yang luar biasa. Nah, ini jalan menuju Telaga Sarangannya ya. Bisa dilihat kanan kiri sudah mulai banyak pengunjung dan motor-motor yang sudah parkir ya. Ini cukup ramai sekali di sini. Saya ingin parkirnya agak dekat dengan telaganya biar ketika jalan tidak begitu jauh, dan pastinya ini adalah tempat parkir favorit saya ya. Nanti akan saya perlihatkan view yang luar biasa indahnya di tempat parkir ini. Nah, ini view yang saya katakan tadi luar biasa indahnya kan, bisa dinikmati pemandangan yang cukup bagus, kanan kiri pohon, di tengah-tengah banyak gedung-gedung tinggi ya, rumah-rumah warga, villa yang tampak begitu indah, sangat eksotis sekali. Ini merupakan tempat favorit parkir saya. Kalau kesini pasti parkirnya di sini. Selain tempatnya sangat dekat dengan Telaga Sarangan, juga view-nya sangat bagus. Nah, kita parkir dulu ya. Kita cari parkir dulu. Biasanya kalau saya kesini setelah parkir turun dari mobil pasti foto-foto dulu ya di tempat ini. Bisa dijadikan rekomendasi kalau kesini parkirnya di daerah sini saja ya. Nah, kita tinggalkan tempat parkir, kita menuju ke primadona hari ini, yaitu Telaga Sarangan. Sebelum
ke Telaga Sarangan pasti Anda akan disuguhi para penjajah, para pedagang yang menjajahkan barang dagangannya. Ada baju, ada sekedar menjajakan makanan. Ini di samping saya ini ada anyaman-anyaman ya, topi, lampu yang khas sekali dengan Telaga Sarangan. Nah, yang menjadi ciri khas di Telaga Sarangan juga bisa dijumpai selain penjual baju, aksesoris yang lainnya juga bisa dijumpai penjual bunga ya. Di sebelah kiri saya ini ada bunga dan pecel, sambal pecel khas Madiun. Ini kita jalan terus ya. Nah ini sate strawberry. Di sini satenya itu ada sate kelinci sama sate ayam ya. Nah, semakin mendekati telaga maka suasananya akan semakin ramai. Ya, ini sebelah kanan kiri saya itu ada sayur-sayuran yang masih sangat segar-segar ya, yang langsung dipetik di sekitaran Telaga Sarangan. Bisa dibuat oleh-oleh, dikasihkan tetangga atau saudara yang ada di rumah ya. Oleh-oleh dari Telaga Sarangan. Nah, ini posisinya sudah di depan Telaga Sarangan ya. Kita langsung menjumpai kuda yang siap mengantarkan kita nanti. Untuk bisa naik kuda ini cukup murah ya, cukup membayar Rp70.000 untuk satu kali putaran. Lumayan kan mengitari Telaga Sarangan tanpa mengenal rasa capek, bisa menunggang kuda. Nah, ini di sekitaran Telaga Sarangan cukup rame ya, banyak sekali pengunjungnya. Entah itu hanya menikmati pemandangan, atau naik kuda, atau bisa juga dengan sekedar jalan-jalan saja di sini. Ini banyak sekali pengunjungnya ya. Karena ini juga libur, musim libur lebaran, jadi mungkin di sela-sela waktu silaturahmi ada beberapa yang ingin menghabiskan waktu libur lebarannya bersama keluarga, menikmati pemandangan alam, bisa dijadikan referensi ke Telaga Sarangan. Tapi tentunya juga tetap mematuhi protokol kesehatan ya, selalu memakai masker dan jangan lupa memakai atau membawa hand sanitizer ya. Nah, ini terlihat air Telaga Sarangan begitu banyak ya. Jadi ketika naik perahu atau naik speedboat harap waspada. Airnya banyak sekali di sini ya. Nah, selain naik kuda, untuk menikmati di sini bisa naik bebek perahu ya dengan tarif 50.000 sekali putaran. Jangan khawatir untuk naik bebek perahu di sini untuk yang tidak kuat menggayuh
Di sini bebeknya sudah cukup canggih karena sudah dilengkapi dengan diesel ya. Jadi tidak perlu takut capek dan tidak bisa kembali ke tepian, tenang saja. Jika tidak mau naik bebek perahu bisa naik speedboat. Di sini 1 kali putaran dengan tarif 60.000, 3 kali putaran dengan tarif 150.000. Bisa keliling-keliling seperti itu ya. Masya Allah itu. Nah ini jajaran-jajaran yang naik speedboat. Nah bisa memacu adrenalin juga ya kalau naik speedboat itu. Tapi waspada mabuk telaga ya. Karena saya punya pengalaman ketika selesai naik speedboat langsung mutah-mutah ya, mabuk telaga. Ternyata mabuk itu tidak hanya mabuk darat, mabuk laut, tapi juga ada mabuk telaga. Nah seperti itu. Masya Allah, harus punya adrenalin yang benar-benar kuat ya. Nah, ini adalah ikon dari Telaga Salangan. Jika kesini sepertinya wajib foto-foto ya. Tapi saya karena terlalu berkerumun, saya tidak foto di situ. Saya akan lanjut jalan-jalan saja ke tepian Telaga Sarangan sambil menikmati udara yang segar, riuh para pengunjung. Nah, saya mampir dulu ke pusat oleh-oleh ya. Di sini saya ingin membeli daster, pakaian kedinasan ketika di rumah ya. Nah, daster di sini cukup murah ya, tapi juga harus pandai-pandai tawar-menawar ya. Dipilih dulu sebelum cocok di hati. Setelah ke toko daster, saya ingin mencicipi makanan khas dari Telaga Sarangan, yaitu sate. Di sini yang membedakan sate Telaga Sarangan dengan sate yang lainnya itu di sini ada yang jual sate kelinci ya. Selain sate ayam juga ada sate kelinci yang porsinya cukup murah. Sate kelinci cukup 15.000 dan sate ayam 12.000 setiap porsinya. Nah, setelah ke makanan, saya ini beli oleh-oleh yaitu sayur mayur yang langsung dipetik di sekitaran Telaga Sarangan ya. Satu bungkus cukup murah sekitar 5.000 sampai dengan 7.500. Sudah dapat wortel, seledri, kentang, gubis dan lainnya. Yang lain-lainnya. Masya Allah sampai serimpet-serimpet ya. Nah, sepertinya ibu saya mau borong ya itu. Kita lihat saja apa saja yang diborong. Sayur mayur ini cocok dibuat untuk oleh-oleh ya, tetangga sekitar rumah atau sanak saudara yang ada di rumah. Saling berbagi ya. Ini kentang juga cukup murah, satu bungkus itu cukup Rp5.000 ya.
Jadi pas sekali dijadikan oleh-oleh. Nah, ini ada juga makanan khas, jajanan khas dari Magetan ya, yaitu sangkar emas, atau kalau saya menyebutnya di daerah saya itu namanya cekeremes ya. Cukup murah sekali, satu bungkus, 5 bungkus cukup membayar Rp10.000. Ada juga yang bungkusan kecil itu 9 bungkus hanya cukup Rp10.000. Bisa di mix ya antara ketela kuning sama ketela ungu. Oke, selain cekeremes juga ada peyek bayam. Pokoknya jajan-jajanan yang khas-khas daerah itu ya, khususnya daerah Magetan. Nah, sekarang saya mau pulang karena hari juga sudah mulai sore. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.